Ibu bapak, saudari-saudara, sobat Komsos yang terkasih dalam Kristus. Selamat berjumpa kembali dengan Renungan Minggu Komsos Gereja Santa Maria Immaculata, Paroki Tarakan. Hari ini kita memasuki minggu biasa yang ke-16. Bacaan Injil yang akan kita renungkan diambil dari Injil Markus bab 6 ayat 30 sampai dengan 34. Kutipan ini mengisahkan para murid yang sesudah pulang menjalankan tugas perutusan mereka diajak oleh Yesus untuk pergi ke tempat yang sepi untuk beristirahat. Mereka sudah menjalankan tugas dan nampaknya mereka sukses. Yesus rupanya tahu bahwa manusia membutuhkan waktu untuk istirahat, untuk rileks, untuk mengendapkan pengalaman-pengalaman hidup, lebih-lebih pengalaman hidup yang heroik seperti yang dialami oleh para murid. Karena setelah mereka keliling mempersiapkan orang, ada begitu banyak orang yang ingin berjumpa dengan Yesus. Ada begitu banyak orang yang berbondong-bondong mencari Yesus dan ingin mendengarkan Dia, ingin disembuhkan olehnya. Bahkan dikatakan, saking banyaknya orang, mereka pun tidak sempat makan. Coba bayangkan, karena sibuk melayani, makan pun mereka tidak sempat. Bisa jadi selesai pelayanan, mereka akan KO karena kelaparan. Yesus tahu situasi ini dan Dia kemudian mengajak para murid naik perahu untuk pergi ke tempat yang sunyi. Sementara Yesus pergi, diceritakan bahwa orang banyak menyusul mereka dengan jalan kaki. Yang mengherankan, ketika nanti mereka sampai ke darat, orang banyak datang lebih dahulu daripada Yesus dan para muridnya. Mestinya kalau Yesus dan para murid naik perahu, mereka lebih cepat sampai. Tapi dalam kisah ini mereka terlambat. Orang banyak yang jalan kaki sampai lebih dahulu. Maka dapat diduga bahwa Yesus mengajak para murid menyepi di tengah danau. Ketika mereka sampai di tengah danau, mereka membuang jangkar dan mereka beristirahat di tengah danau di atas perahu. Mungkin sambil mancing atau mencari ikan. Yang jelas, Yesus mengajak mereka untuk mengendapkan pengalaman-pengalaman sukses yang telah mereka alami. Mengendapkan pengalaman seperti itu nampaknya sangat penting bagi Yesus, supaya pengalaman yang dialami oleh para murid tidak menjadi batu sandungan bagi mereka. Mengapa? Karena mereka kemarin diutus mendahului Yesus, mempersiapkan jalan bagi Yesus. Karena sukses, bisa jadi mereka kemudian jatuh ke dalam kesombongan. Mereka merasa hebat, merasa lebih sukses daripada Yesus yang gagal di kampung halamannya. Bisa jadi juga mereka kemudian menyalahgunakan kekuasaan yang dipercayakan Yesus kepada mereka. Padahal kuasa itu milik Yesus, bukan milik mereka. Atau mereka kemudian malah gagal paham. Artinya yang menjadi fokus adalah mereka, bukan lagi Yesus. Padahal mereka diutus untuk mewartakan kedatangan Yesus. Pengalaman-pengalaman seperti itu
menjadi sangat berbahaya kalau tidak diolah dengan baik. Yesus mengajak para murid bukan hanya beristirahat di tengah danau, tapi pasti juga berdoa dan berdiskusi bersama. Agak mengherankan, kenapa yang dipakai untuk menyepi adalah tengah danau. Padahal beberapa waktu yang lalu kita mendengar kisah bagaimana para murid diterjang angin badai di tengah danau. Dan waktu itu Yesus tertidur dengan nyenyak di buritan perahu. Tapi sekarang mereka berada di tengah danau bersama Yesus. Dan mereka tidak takut. Mau mengatakan bahwa iman mereka kepada Yesus semakin kuat. Mereka sungguh-sungguh sudah merasakan bahwa Yesuslah yang berkuasa. Dan bersama Yesus mereka tidak akan mengalami celaka. Mereka pasti akan selamat. Ketika tiba di darat, orang banyak sudah menunggu. Dan Yesus sangat heran. Mereka seperti domba yang tanpa gembala. Mereka seperti domba yang tidak terurus. Mereka seperti domba yang liar, tidak ada yang mengarahkan. Ini sebetulnya juga merupakan kritik kenabian yang dilontarkan Yesus. Karena di tengah orang-orang Yahudi pada waktu itu ada banyak pemimpin agama, ada banyak tokoh-tokoh orang Farisi, tapi mereka tidak menjalankan tugasnya, sehingga umat yang seharusnya mereka bimbing terlantar dan tidak mendapatkan pelayanan yang memadai. Ibu bapak, saudari-saudara, kini mereka menemukan gembala yang sesungguhnya. Yesus menjadi gembala yang bisa diandalkan. Kalau kemudian kita menarik bacaan ini kepada masa sekarang, saya menemukan bahwa masa pandemi di mana kita diajak atau dipaksa untuk lebih banyak tinggal di rumah bersama dengan keluarga, juga menjadi kesempatan seperti yang dialami para murid. Kita seperti memasuki kesunyian hidup keluarga kita. Sehari-hari kita tidak sibuk dengan banyak macam hal di luar rumah, tetapi kita sibuk di dalam rumah. Kita berbicara dengan anggota rumah kita. Kita melakukan berbagai macam kegiatan dengan orang-orang yang ada di rumah kita. Kita sungguh-sungguh diajak untuk meningkatkan intimitas kita dengan anggota keluarga kita. Berdoa bersama, tertawa bersama, mengerjakan tugas bersama, dan menikmati kebersamaan di rumah. Meskipun pasti sudah ada juga atau banyak bahkan yang bosan di rumah, pengen cepat-cepat pergi dari rumah, pengen meninggalkan semua kesepian di dalam rumah untuk beraktivitas di luar rumah. Namun akibatnya COVID semakin merajalela dan kita digiring masuk ke rumah lagi. Masa pengasingan kita belum selesai. Kutipan ini mengajak kita merenungkan beberapa hal. Yang pertama, dalam perjalanan di tengah danau kehidupan, ada saat di mana kita harus memperhatikan kebutuhan fisik dan kebutuhan rohani kita. Kita bukan manusia super. Kita manusia yang mempunyai banyak keterbatasan. Mudah capek, mudah lelah, mudah sakit.
Untuk itu, kita harus berani mengambil waktu beristirahat, berdoa, hening, tenang. Masa COVID ini menjadi kesempatan untuk hening. Yang kedua, selama kita melibatkan Tuhan di dalam kehidupan kita boleh tidak merasa cemas dan khawatir dengan berbagai macam persoalan yang harus kita hadapi. Selama Tuhan bersama kita, selama Tuhan kita hadirkan dalam hidup kita, ombak badai yang besar pun dapat kita atasi kalau kita mau percaya kepadanya. Dan yang ketiga, seperti para rasul, kita juga diajak untuk mendahului Yesus dan mempertemukan orang banyak dengan Dia. Tanpa kehadiran Tuhan, hidup ini tidak ada artinya. Kalau Tuhan tidak kita libatkan, kita akan merasa hampa, kita akan merasa kosong, karena tujuannya hanya berhenti pada kita sendiri. Kalau kita menjadikan Tuhan sebagai tujuan hidup kita, maka semua yang kita perjuangkan akan kita arahkan kepadanya. Semoga di zaman ini kita pun bisa menjadi gembala-gembala bagi sesama untuk mempertemukan mereka dengan Tuhan, Sang Gembala utama yang akan menuntun semua dombanya ke dalam damai sejahtera. Semoga berkat Tuhan melimpah bagi Anda sekalian, demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.